Sehari jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024, calon wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, memilih untuk pulang kampung dan ziarah ke makam leluhurnya di Kabupaten Trenggalek, pada Selasa, 26 November 2024. Emil yang didampingi sang istri, Arumi Bahsin dan kedua anaknya, disambut oleh tetangga yang sudah berkumpul di kediaman Emil, di Jalan Wahid Hashim Kelurahan Ngantru Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Dalam silaturahmi tersebut, Emil lebih banyak mengobrol ringan menanyakan kabar kepada para tetangganya dan mendoakan kesehatan serta kesuksesan Emil. Setelah seluruh tamu pulang, Emil dan Arumi bergeser dari kediamannya ke makam leluhurnya di Dusun Bagong Kelurahan Ngantru. Keduanya nampak khusyuk berdoa di pusara leluhurnya. Mulai dari buyut, kedua kakek neneknya, dan kerabatnya yang lain. Ditemui di kediamannya, Emil mengaku tidak mempunyai persiapan khusus jelang pemungutan suara. Ia juga memastikan, saksi Hovifah Emil sudah diberikan pembekalan secara berangsur-angsur, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, hingga ke tingkat TPS. Dengan berat hati, mantan Bupati Trenggalek tersebut juga mengatakan, ia tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di Kabupaten Trenggalek dan harus pindah pilih ke Surabaya. Selain didampingi Arumi, nampak juga sejumlah pemimpin partai pengusung Hovifah Emil yang hadir, yaitu Ketua DPC Demokrat Trenggalek, Mugianto, dan Ketua DPC Gerindra Trenggalek, Adip Patoni. Dan buyut juga yang Bagong, dan tadi nyempetin saya melihat Pansela jalur dari Popo ke Perigi yang lagi happening ya istilahnya ya. Ternyata di sana udah banyak sekali tempat-tempat yang pemandangannya indah, rest area disebutnya, ada resto-resto di atas sana dan sangat nyaman sekali ya jalan dari Popo ke Perigi hari ini. Jadi dari situ baru saya dari Perigi munggah balik lagi ke Trenggalek kota. Dan cuman kaget juga ternyata tetangga-tetangga ternyata dari jam 2-an sudah tiba di sini. Alhamdulillah memang saya sudah pesan kepada yang jaga rumah, tolong dipastikan kalau ada yang datang bertamu suguhannya harus ada sebagai tuan rumah gitu. Karena memang kita ke rumah ini kan di Trenggalek judulnya pulang kampung ya kan tiap hari. Jadi kadang begitu tahu kita di sini, tetangga-tetangga berkenan untuk hadir ya, ini menjadi sebuah tradisi yang menurut saya baik dan dilakukan di masa tenang karena memang ya sifatnya personal, sifatnya tidak ada muatan apapun yang terkait dengan politik. Ada persiapan khusus jelang pemungutan suara? Ya lebih banyak kita menyerahkan pada Yang Maha Kuasa ya, karena ikhtiar tentu sudah dimaksimalkan selama beberapa bulan terakhir. Kami konsolidasi tim juga paman saya sudah berjalan ya. Jadi baik itu saksi di masing-masing TPS, karena kan sudah masa tenang ya, sudah tidak ada kegiatan yang sifatnya kampanye, jadi murni hanya konsolidasi saksi saja yang dilakukan oleh tim pemenangan baik di provinsi maupun kabupaten kota. Itu pun sudah beres dari mulai hari terakhir kampanye dan beberapa pembekalan di tingkat kabupaten kota dilakukan secara gradual, mungkin sampai hari ini harusnya sudah tuntas. Jadi nggak ada yang khususnya berdoa aja, berdoa karena pada akhirnya yang menentukan adalah Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di mana Pak ini? Saya karena ada koordinasi yang harus dilakukan di Surabaya, sayangnya tahun ini tidak memungkinkan bagi saya untuk mencoblos di kampung halaman Trenggalek. Saya akan mencoblos di Surabaya, di kediaman kami di sana. Pak Emil, untuk pembebasan Pansela ini ada indikasi Pemkab ini agak keberatan karena APBD yang terbatas. Mungkin nanti jika terpilih kembali akan ada subsidi atau seperti apa Pak Emil? Dari dulu sebenarnya APBD kabupaten ini memainkan peranan yang sangat penting. Kami pernah melakukan pembebasan lahan misalnya untuk pelabuhan Perigi, juga dari kunjungan ke arah Perigi itu ada beberapa section tanah hiasan istilahnya tanah masyarakat yang juga kami lakukan pembebasan dulu sebagai beban. Apabila kondisi fiskal hari ini mengalami perubahan, semua bisa dibicarakan menurut saya. Dan yang penting hari ini sebagaimana kita ketahui sebenarnya kunjungan ke Perigi kan lewat Paldaplang sudah nyambung. Sudah nyambung. Jadi kendaraan yang ukuran kecil ya, kalau pick up itu sudah bisa bolak-balik ngambil es dan lain sebagainya.
Ya mungkin itu yang perlu dimaksimalkan sembari kita melihat, karena kita juga ingin kepastian jangan sampai kejadian seperti di 2016-17 saya dulu kerja keras membebaskan mengurus di PPKH trase Munjungan Perigi, nggak taunya perhitungan biaya konstruksinya bengkak dari 300 miliar jadi 1,5 triliun. Kali ini harus kita pastikan betul bahwa biayanya ini memang sudah final, sudah dilakukan simulasi biaya sesuai dengan perangkat teknologi yang ada. Salah satunya ada software namanya Trimble, itu digunakan oleh Kementerian PU, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk melakukan pengujian trase. Karena biaya cut and fill atau memotong dan mengisi di wilayah pegunungan supaya memenuhi standar jalan nasional itu kecil. Gitu. Jadi itu dipastikan, sembari itu dipastikan kita tentu akan mencari solusi bersama-sama. Tapi untuk sementara waktu konektivitas dari Panggul sampai ke Munjungan sampai ke Perigi, insya Allah ada solusi walaupun tidak seperti jalan nasional yang dinikmati dari Panggul ke Ngelorok maupun dari Perigi ke Bogor. Oke. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.